Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Muhammad Anwar Rubey, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Nurkolis dari kelas PBSI B Pagi. Di sini saya mengambil tema 4, yaitu demokrasi dan pendidikan demokrasi. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, hakikat demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan perbuatan hukum. Yang kedua, prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi yaitu yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Yang kedua, menjamin tersenggalanya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Yang keenam, menjamin tegaknya keadilan. Yang ketiga, sejarah demokrasi. Demokrasi adalah sistem politik atau sistem pengambilan keputusan di dalam suatu lembaga, organisasi atau negara, yang seluruh anggota atau warganya memiliki jatah kekuasaan yang sama besar. Demokrasi modern dicirikan oleh dua keunggulan yang secara hakiki membedakannya dari bentuk-bentuk pemerintahan sebelumnya, yakni mampu menjadi penengah di dalam lingkup masyarakatnya sendiri dan diakui kedaulatannya oleh suatu kerangka kerja legalistik dari negara-negara berdaulat yang serupa. Pemerintahan demokratis lazimnya dibanding-bandingkan dengan sistem pemerintahan oligarki, sistem pemerintahan yang dikendalikan oleh segelintir warga negara, dan sistem pemerintahan monarki, yaitu sistem pemerintahan yang dikendalikan oleh suatu orang pengusaha tunggal. Yang keempat, demokratisasi. Demokratisasi adalah transisi ke rezim politik yang lebih demokratis. Transisi ini bisa terjadi dari rezim otoriter ke demokrasi menyeluruh, dari sistem politik otoriter ke semi-demokrasi, atau dari sistem politik semi-otoriter ke demokrasi. Hasilnya bisa menguat seperti di Britania Raya atau mundur seperti di Argentina. Berbagai pola demokratisasi digunakan untuk menjelaskan fenomena politik lain. Misalnya, apakah negara terlihat dalam perang atau ekonominya tumbuh. Demokratisasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pembangunan ekonomi, sejarah, dan masyarakat madani. Hasil ideal dari demokratisasi adalah menjamin rakyat punya hak memilih dan suara dalam sistem politik negaranya. Yang kelima, pendidikan demokrasi. Seperti halnya demokrasi, pendidikan demokrasi secara substansif bukan semata keterlibatan publik dalam elektoral, seperti pilkada, pileg. Pendidikan demokrasi memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk meraih pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang berkaitan dengan budaya demokratis. Pendidikan demokrasi membentuk warga negara politik, warga negara yang percaya, setia, menjunjung tinggi, dan mendukung prinsip-prinsip dasar demokrasi, dan menjadi warga negara yang efektif atau melek politik. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, terima kasih.